Oke, pertanyaan berikutnya adalah lalu apa yang harus kita rencanakan, begitu ya? What to plan? Misalnya dalam satu contoh, salah satu bencana alam, ya kalau di Amerika ada badai Katrina. Yang pertama adalah Central Information and Decision Making Function. Ya, jadi kita adanya satu informasi yang adanya fungsi yang menjalankan penyebaran informasi secara terpusat dan fungsi yang melakukan keputusan tersebut, begitu ya. Oke, nah ini penting sekali. Apa yang perlu direncanakan berikut adalah ketika terjadi badai misalnya, bagaimana cara memperhatikan keberlangsungan dari karyawan. Bagaimana agar gaji tetap bisa tersalurkan, mungkin kemudian tersedianya pinjaman dengan tanpa bunga, kemudian mungkin adanya penampungan untuk karyawan yang tidak bisa tinggal di rumahnya mungkin karena badai. Kemudian ada supply dan equipment, ada peminjaman, ada car rental, ada peminjaman mobil, penyewaan mobil mungkin. Bagaimana ada child care, family care, mungkin ada pemberian saran untuk asuransi ketika terjadi badai dan bencana alam tersebut. Ini yang bisa direncanakan oleh perusahaan ya ketika dia berbicara manajemen risiko. Kemudian taking care of business ecosystem. Secara bisnis juga perlu. Jadi memang perlu dipisah bagaimana menjaga keberlangsungan bisnis dan menjaga keberlangsungan karyawan. Tidak cukup kita hanya memperhatikan bisnis saja melupakan karyawan, dan tidak bisa juga kita hanya mengingat karyawan saja melupakan bisnis. Karena dua-duanya penting untuk menjaga keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Kemudian, nah misalnya taking care of business ecosystem, bagaimana nih misalnya di Mississippi Power, bagaimana dia bisa mempertahankan pasokan listrik kepada 195.000 customersnya, kemudian, nah dan ini semua bisa ditindaklanjuti hanya dalam waktu 12 hari. Dikembalikan lagi listrik yang sempat terputus. Oke, dan kemudian mungkin ada tersedia tenaga atau karyawan tambahan di lapangan yang bisa menanggulangi begitu ya permintaan-permintaan di tengah bencana ini. Kemudian taking care of communities. Misalnya Walmart, apa yang dilakukan oleh Walmart? 1.500 truckload of free merchandise. Jadi dia menyediakan, jadi tidak hanya secara bisnis tapi secara communities kepada masyarakat pun, masyarakat sekitar dia pikirkan bagaimana supaya bisa terperhatikan. Begitu ya. Nah, ini menyediakan merchandise, begitu, kemudian menyediakan 100.000 makanan. Ada penjarahan dibiarin begitu, bahkan sampai seperti itu, ada penjarahan barang. Kenapa? Karena memang sedang dalam kondisi bencana. Sampai titik tertentu begitu ya. Mungkin ada yang ingat kenapa waktu itu waktu bencana di Sulawesi ada pembiaran begitu ya. Silakan ambil di ini. Ya memang mungkin kalau perusahaannya sendiri yang menawarkan mungkin bisa saja. Kadang-kadang ada praktek seperti itu juga. Dan juga memberikan donasi. Nah, ini adalah beberapa perencanaan. Jadi kalau nanti Anda misalnya bekerja atau Anda sedang berkarir di sebuah perusahaan dan mengelola resilience dari perusahaan tersebut, manajemen risiko perusahaan tersebut, nah ini hal-hal ini yang perlu direncanakan, dibuat dokumennya, dibuat planningnya. Intel misalnya memiliki emergency office center ya, emergency. Oke, nah ini adalah emergency operation center ya, emergency operation center, dan ini adalah COC adalah corporate emergency operation center. Nah, ini adalah yang warna biru ini adalah location of site and corporate OSC. Nah, di sini jadi di setiap cabangnya Intel memang ada EOC-nya, tapi ada yang level corporate tempatnya di dua ini begitu. Jadi kalau misalnya tempat Anda bekerja nanti punya cabang banyak, diusulkan memiliki seseorang tim, kalau misalnya tidak bisa tim, setidaknya satu orang yang memang dia berpikir masalah risiko di site tersebut, begitu.
Nah ini corporate EOC intend to enable response at site level. Ya, jadi bagaimana memberikan respon di tingkat lokasi, di tingkat cabang. Dan bagaimana berkoordinasi, berkomunikasi antara sites dengan COC pusat begitu ya. Jadi saling berkomunikasi. Oke, ini adalah perannya. Kemudian ada business government EOC juga ada, misalnya setelah Katrina di tingkat negara itu ada namanya Federal Emergency Management Agency. Kalau kita mungkin BNPB begitu ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi di tingkat nasional. Oke, melakukan koordinasi dengan bisnis, dengan retailers, dengan bank, dengan bagaimana di dalam kita menanggulangi bencana ini, itu ya BNPB seperti itu. Nah, di tingkat negara ada maupun juga di tingkat kemudian di tingkat negara bagian juga ada juga. Sama juga kita di Indonesia ada, di tingkat provinsi juga ada BNPB-nya ya. Begitu penanggulangan bencananya. Oke. Nah, itu adalah beberapa planning yang bisa kita lakukan ya untuk kita dalam menanggulangi bencana tersebut. Oke.